Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang program studi pendidikan geografi FKIP Uhamka bersama narasumber kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Balia Ali Syahban. Beliau ini kepala ketua program studi pendidikan geografi FKIP Uhamka. Iya. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang program studinya ini, saya pengen tahu nih Pak terkait background dari Pak Ali sendiri seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Ivan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang background saya ini Mas Ivan ya, saya sendiri sebenarnya memang S1 saya dari pendidikan geografi FKIP Uhamka. Waktu itu memang masuk pada tahun 1996 dan mengikuti perkuliahan ini selama 4,5 tahun. Nah, setelah tahun 2000 saya melanjutkan kuliah kembali ke S2 pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah itu saya sampai tahun 2005 itu saya kembali ke tempat kampus mata saya dan belajar di sini. Kemudian saya belajar kembali lagi pada tahun 2015 pada saat itu ikut kuliah kembali S3 di pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup di Universitas Negeri Jakarta. Jadi memang secara background saya lebih mengarah kepada pendidikan sosial dan juga lingkungan secara pendidikan lingkungan dan juga pendidikan sosial gitu. Iya. Nah, dari backgroundnya yang ini udah bagus sekali nih Pak nih untuk memimpin program studi pendidikan geografi. Iya. Kira-kira alasan awal Bapak mengajar di Uhamka itu apa ya Pak? Ya, karena begini, bagaimanapun yang pertama diambil dari para aktivis, itu kan aktivis. Ya, alhamdulillah pada saat itu kan saya aktif banget ya di pendidikan geografi, khususnya di himpunan mahasiswa pendidikan geografi. Bagaimana pada saat itu pendidikan geografi itu sedang menggalakkan tentang masalah lingkungan hidup pada saat itu. Kemudian juga bergerak di bidang sosial, bakti sosial. Nah, sehingga memang kalau melihat dari saya pikir kembali lagi karena kecintaan saya terhadap alma mater ini sangat tinggi begitu maknanya. Karena dasar cinta dan iya, betul. karena ilmunya juga banyak di Uhamka juga pengabdiannya. Iya, betul. Iya. Terus kita masuk ke pendidikan geografinya ini sendiri. Iya. Menurut Bapak pendidikan geografi itu apa Pak? Ya, pendidikan geografi itu sebenarnya kalau kita bicara masalah geografi itu kan mengarah kepada geo itu bumi, geografi itu gambaran, berarti kan gambaran muka bumi. Nah, pendidikan itu edukasi, yang dimana edukasi ini itu mengarah kepada model bagaimana para pendidik geografi ini bisa menjadi guru atau menjadi pendidik yang mengajarkan kepada orang lain tentang masalah gambaran muka bumi. Mungkin singkat itu Pak Ivan secara real, tapi kalau secara jauh lagi nanti ada khususnya ada mata kuliah sendiri dalam bidang pendidikan geografi. Mungkin nanti kalau seandainya Pak Mas Ivan masuk di pendidikan geografi lebih jauh lagi gitu kan, bisa meningkat ke S2, ini akan memahami tentang masalah bagaimana geografi terbagi berbagai macam bidang. Ada bidang geologi, geomorfologi, hidrologi, pedologi dan segala macam bentuknya. Nah, itu sangat menarik sekali dipelajari. Sangat holistik ya. Iya. Kalau sejarah terbentuknya pendidikan geografi, program studi pendidikan geografi di Uhamka ini gimana tuh Pak? Ya, kalau sejarah pendidikan geografi ini seingat saya dari tahun 1975. 1975 itu lama sekali Pak. Dan itu masih ditandatangani oleh Kopertis wilayah 3 yang ada di Jakarta Timur ini gitu. Kemudian
berdirinya pun juga belum ada di sini. Waktu itu masih di wilayah daerah mana itu yang dekat Jatinegara itu. Nah, mungkin saya lupa juga, itu udah sangat lama, sejarah lama ya. Artinya kalau kita buka lagi mungkin buka file kembali. Sangat, karena udah sangat lama banget ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pindah ke Pasar Rebo ini jadi lebih semarak ya kan. Mungkin juga kalau melihat dari lokasi tempatnya FK Pamka ini sangat strategis ya. Di mana di sini ada juga kendaraan angkot 03 yang bisa mengantarkan kita ke lokasi, kemudian juga ada terminal Kampung Rambutan yang ada banyak kendaraan yang melalui wilayah sini, sehingga kita bisa melihat dan bahkan pelangnya besar, ada FK Pamka itu di depan, gitu Mas Ipan. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di FKIP Hamka atau khususnya program studi pendidikan geografi, ini tempatnya sangat strategis untuk teman-teman dikunjungi atau sekedar main atau sekedar langsung kuliah juga nggak apa-apa gitu kan. Kira-kira fokus dari pendidikan geografi ini apa nih Pak buat mahasiswa yang kira-kira mau masuk ke pendidikan geografi? Ya gini, calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke pendidikan geografi sebenarnya secara real kami itu memiliki di program studi ya, memiliki visinya itu menyelenggarakan pendidikan guru geografi yang inovatif, unggul dan dalam keterampilan teknologi geospasial pada kajian bencana dan didasari nilai profetik. Nah, di sini yang saya ambil itu adalah geospasial. Nah, geospasial dalam kajian bencana. Sebenarnya itu menarik sekali karena kan sekarang itu untuk calon mahasiswa itu kan pasti mendengar tentang masalah bencana di mana-mana. Bencana itu bukan hanya pada Sulawesi saja, tapi bencana bisa di mana saja. Nah, terkait bencana ini kan menarik sekali nih untuk dikaji. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana mengantisipasi terjadinya setelah bencana terjadi, sebelum bencana terjadi, kemudian bagaimana memetakan tentang distribusi bencana. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dikaji. Mungkin calon mahasiswa yang ingin masuk ke FIP Hamka khususnya di pendidikan geografi itu karena di dalam prodi sendiri itu dia punya pakar ahli yang di bidang pemetaan kebencanaan, apalagi tentang masalah mata kuliah bencana, itu mata kuliah mitigasi bencana, geoteknik bencanaan, ditambah lagi dengan pemetaan, kemudian tambah lagi kartografi. Nah, itu ada aplikasi SIG ya, aplikasi SIG untuk menerapkan dalam pembuatan pemetaan tersebut, sehingga nanti ketika ada terjadi bencana itu bisa dipetakan atau distribusikan di wilayah mana yang sekiranya dianggap potensi rawan bencana. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dikaji oleh calon mahasiswa karena guru-guru sekarang juga perlu untuk mengetahui tentang pemetaan tersebut. Mungkin gitu Mas Ivan ya. Mungkin dari setiap visi-visi yang ada nih ada pakarnya ya Pak ya? Ada gitu. Masya Allah. Jadi setiap dari visi misi itu kan pasti menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya Pak ya? Iya. Di luar akademik maupun di dalam akademik. Kira-kira ada nggak Pak mahasiswa yang berprestasi nih di pendidikan geografi Pak? Iya, sepengetahuan saya yang artinya kalau mereka lulus namanya kan pengguna lulusan ya, pengguna lulusan dia sudah selesai dan dia sudah berkiprah di masyarakat. Yang pertama lulusan dari pendidikan guru selain dia menjadi guru, ada yang juga menjadi ABRI Pak, tentara angkatan ya. Dia kalau tidak salah dia berada di angkatan udara dan juga bidangnya sesuai dengan bidang yang di visi ini karena dia bidang bagian pemetaan juga. Geospasial. Iya betul. Jadi masuk geospasial. Kemudian ada juga di BNPB. Nah, BNPB ini kebetulan memang kita juga punya mata kuliah kebencanaan. Mungkin dia menerapkan dari kebencanaan tersebut sehingga pihak BNPB tertarik untuk adanya perekrutan. Alhamdulillah dari lulusan kita tuh ada yang masuk di bidang itu. Nah, kemudian juga ada di bagian supplier, artinya bagian pemetaan yang
betul-betul mereka mengambil langkah untuk bagaimana melakukan pemetaan di wilayah tertentu. Mungkin itu Pak Ivan yang menarik bisa dijadikan sebagai referensi. bulan. Mungkin dari hal tersebut visi misinya sudah terrealisasikan ya Iya, ke betul. mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Iya, tersebut. iya. Ya, dari prestasi-prestasi tersebut kan mungkin ada fasilitas yang mendukung ya Pak ya. Apa aja sih Pak yang dimiliki oleh pendidikan geografi FKIP Bangka ini Pak? Nah, kalau kita bicara fasilitas, kita juga kembali ke visi tadi. Kan visi kita masalah geospasial dan kajian bencana. Kalau kita bicara masalah itu, pastinya kita harus melengkapi dengan lab. Nah, lab yang ada di geografi ini, ya alhamdulillah secara faktualnya sudah mendukung. Yang pertama terkait masalah alat yang digunakan, baik alat dari pemetaan itu sendiri, ya kan, softwarenya juga ada, kemudian tenaga ahlinya juga ada untuk melakukan pengahat tersebut, kemudian pakar tadi ada, kemudian juga alat untuk yang diterbangkan seperti drone itu juga ada untuk melakukan pemetaan, kemudian alat ukur tanahnya juga ada. Artinya secara real dari visi geospasial dan bencana ini itu memiliki alat yang sumber-sumber alat yang bisa digunakan untuk mengetahui lokasi setelah terjadi pasca gempa ini gitu. Itu yang bisa dilakukan. Jadi sesuai dengan visi misi tadi ya. Jadi nggak sembarangan bikin visi misi. Ditambah lagi karena geospasial ini juga memiliki beberapa mata kuliah yang sesuai. Karena mata kuliah ini kan harus ada penunjang ya, sebelum mereka menggunakan alat harus ada teorinya kan. Nah, teorinya inilah yang mendukung untuk mereka bisa praktek. Yang pertama ada, saya sebutkan dari semester 1 mereka sudah dapat kartografi. Kartografi itu artinya mereka itu mengetahui bagaimana cara membuat peta dasar, kemudian ada geologi, bagaimana mengetahui tentang batuan, ada geomorfologi, kemiringan, kemudian ada ke semester 2-nya dia masuk kepada tentang ada aplikasi ya, basic itu bagaimana bisa memetakan, terus ada pemetaan tematik itu langsung real pada pembuatan petanya, kemudian ada geokebencanaan, bagaimana bisa melakukan mitigasi kebencanaan, gitu kan, ya, mengevakuasi membuat jalur evakuasi segala macam, artinya memberikan pengarahan pada masyarakat terkait dengan masalah kejadian bencana atau setelah pasca bencana. Kemudian juga yang lainnya lagi itu ada tata guna lahan, ya kan, hidrologi dan sebagainya lah. Artinya itu pendukung-pendukung yang mendukung bagaimana mahasiswa itu memahami dari konteks tentang geospasial dan dalam kajian bencana. Intinya fasilitas tersebut mendukung visi proses pembelajaran ya. Kira-kira kan tadi yang Bapak sebutkan banyak mahasiswa yang menjadi di luar sebagai guru. Apakah banyak juga mahasiswa kita yang sekiranya lulusannya guru juga gitu Pak? Nah, kalau untuk guru karena kita mengedepankan tentang pendidik pemula ya, bidang pendidikan geografi, sehingga mereka setelah dididik di dalam bangku kuliah di bidang geografi, memang mereka lebih banyak bidangnya mengajar di bidang geografi. Tetapi memang setelah melihat hasil dari tes itu artinya pengguna lulusan yang setelah selesai, ternyata banyak juga mereka yang bergerak di bidang pendidikan tetapi tidak di bidang geografi, seperti ada les bimbel gitu aja dan segala macam. Mungkin bimbel aja mereka tidak geografi, tapi mereka mungkin lebih banyak mendampingi terkait masalah geografi pada siswa gitu. Boleh diminum dulu Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Iya.
Untuk persiapan nih, misalkan kita udah tertarik banget nih, fasilitas ada, visi misi terarah, yang lain-lainnya terarah deh pokoknya. Terus buat persiapan sebagai siswa-siswa SMA yang mau kuliah di program studi pendidikan geografi, apa aja tuh Pak yang perlu dipersiapkan? Ya, sebenarnya di masuk pendidikan geografi FKMK ini itu mudah karena kita kan juga bukan kampus negeri ya. Kita ini kampus swasta, di mana memang yang pertama kali saat pendaftaran itu adalah mereka cukup dengan ijazah yang mereka punya, lulus dari SMA mana gitu kan, terus mereka mendaftar ke bagian administrasi FKUMK di penerimaan calon masa baru. Kemudian nanti setelah itu ada tes. Nah, tes ini ada bentuk untuk mengetahui lulus atau tidaknya. Tapi kalau seandainya mereka sudah lulus, itu sangat dan sesuai dengan bidangnya, mungkin akan lebih menarik lagi untuk lebih dikaji ke dalam, gitu kan, Pak Mas Ivan ya. Yang satu lagi adalah sebenarnya kalau siswa itu adalah minatnya bagaimana? Apakah kalau seandainya dia ingin meminati di geografi, kemungkinan besar dia memiliki kalau secara psikologis itu dia memiliki ingin menjadi seorang geograf, artinya ilmu di geografi. Atau memang kalau orang pecinta alam biasanya suka tuh tentang masalah geografi ya, karena kan pecinta alam itu biasanya kan harus mengetahui tentang masalah ini pecinta alam yang geografi ya maksudnya ya, harus mengetahui tentang masalah jenis batuan, lereng, kemudian juga air, kemudian juga tumbuhan. Ada tumbuhan juga, ada namanya geografi hewan dan tumbuhan atau biogeografi. Itu sebenarnya kalau seandainya pecinta alam tuh harus memahami biogeografi, karena di situ ada biota-biota laut ataupun jenis hewan yang ada di daerah pegunungan. Kalau dia minta alam itu semua ketahui. Apalagi kalau biasanya dia menemukan batu-batu batuan, dia bisa menemukan batu akik gitu. Itu pelajaran geologi. Iya. Mungkin itu aja Pak dari kami. Sebenarnya banyak pertanyaan lagi karena waktunya juga terbatas ya. Iya. Mungkin saran ya. Iya. Baik, kalau saran saya terkait masalah geografi ini untuk calon mahasiswa AMSA baru yang ingin masuk di geografi, harapan saya adalah kenali bagaimana potensi mahasiswa calon mahasiswa baru ini. Jika memang minat di geografi, harapan saya coba kita lihat keadaan kondisi sebenarnya di wilayah kita, karena kita kan geografi sesuai dengan artinya bahwa geografi itu mempelajari tentang permukaan bumi. Nah, bumi itu bukan hanya pada sisi bumi luar saja, tetapi memang banyak inti-inti bumi yang perlu kita kaji. Mungkin kalau di geografi ini akan kumpas tuntas tentang masalah geografi dan intinya, dan bahkan nanti bisa mengetahui jika memang minat di bidang pertanian itu ada tentang masalah geografi pertanian, bagaimana caranya menanam tanaman biar subur di wilayah sama sekali tidak bisa. Contoh, kalau seandainya kita ingin menanam buah nanas di daerah pegunungan, mungkin tidak bisa, tapi bagaimana biar bisa. Nah, itu ada caranya. Maka di geografi itu dipelajari itu namanya tata guna lahan ataupun geografi tanah. Ada rekayasanya. Mungkin itu kalau seandainya calon mahasiswa ingin minat di geografi akan kami ajak untuk lebih jauh lagi terkait masalah geografi. Itu Mas Iman. Nah, mungkin itu aja Pak dari kita. Iya. Saya Muhammad Ivan Farhan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.